Halo, semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Kali ini kita akan belajar ya, bersama dengan Mr. Vidi. Belajar apakah kita hari ini? Oke, anak-anak, kita akan belajar matematika. Yuk, kita belajar matematika. Ya, tentang satuan panjang. Tentunya di kelas 3 SD ya. Oke, jadi kita belajar bersama-sama saat ini yaitu tentang satuan panjang ya. Belajar seru matematika bersama dengan Mr. Vidi Wijayanto. Nah, satuan panjang itu berhubungan dengan alat ukur yang sesuai. Kita perlu memilih alat ukur yang sesuai ya, yaitu berhubungan dengan meteran. Ya, anak meteran. Jadi meteran itu adalah alat ukur ya. Nah, meteran itu apa? Gunanya apa? Dan apa saja contohnya? Nah, hari ini kita akan mengetahuinya. Baik. Nah, yuk kita mulai. Jangan skip ya, agar tidak ada yang terlewatkan. Meteran adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Ya. Nah, contohnya meteran saku, meteran roll, dan meteran pita. Nah, seperti apa bentuknya? Ketiga contoh ini, tetapi anak-anak perlu ketahui ada satu alat ukur ya yang anak-anak sering gunakan di dalam kelas, dibawa setiap hari ke sekolah. Apakah itu? Yuk, nanti kita lihat jawabannya. Nah, pertama dulu, meteran saku bentuknya seperti apa? Nah, anak seperti ini bentuknya meteran saku. Ya, jadi ini biasa digunakan oleh seorang tukang bangunan ya. Nah, kurang lebih ini 10 meter ukurannya, panjangnya. Yang diukur apa? Yang diukur adalah ya bahan-bahan bangunan seperti kayunya, meja, mungkin dari temboknya ya diukur, atau pokoknya bahan-bahan bangunannya ya. Nah, oke. Berikutnya adalah meteran roll. Nah, meteran roll ini benda yang cukup panjang ya untuk diukur ya. Jadi mengukur benda yang cukup panjang. Ukurannya kurang lebih sampai 50 meteran bisa. Ini meteran roll ya. Nah, mengukur apa? Panjang halaman, ruang kelas, dan panjang lapangan. Jadi kalau ada orang yang sedang mengukur halaman atau lapangan, pasti ada meteran roll ya. Itu ya anak-anak. Baik, berikutnya meteran pita. Nah, ini pasti anak-anak sudah tahu ya, mungkin ada yang belum tahu meteran pita seperti apa. Kita lihat ya. Nah, meteran pita seperti ini ya, warnanya kuning, tapi ada sih warna yang lain juga ya. Nah, ini untuk apa? Untuk mengukur apa? Mengukur lingkar pinggang atau kepala kita, atau bagian anggota tubuh kita ya. Nah, biasanya dilakukan, orang yang mengukur ini dilakukan oleh seorang penjahit ya. Nah, mungkin kita sendiri juga bisa sih mencoba, tapi sering dipakai oleh penjahit. Untuk apa? Untuk mengukur pakaian ya. Nah, ini yang kita sudah gunakan ini, tapi kalau ini kita sudah beli ya, kita sudah beli. Tapi kalau kita membuat baju atau seragam, maka kita akan diukur dulu ya. Nah, ya diukurnya oleh meteran pita namanya. Oke anak-anak, nah ini meteran pita ini ukurannya panjangnya mencapai 1,5 meter atau 150 cm. Nah, contoh, nah itu ada contohnya ya, mengukur lingkar pinggang ya. Siapa dia? Bisa juga nggak tahu siapa, tentunya orang dewasa ya.
Anak kecil bisa anak kecil juga ya, anak-anak kelas 3 SD juga bisa diukur ya menggunakan pita, meteran pita ini ya. Jadi bukan hanya orang dewasa juga, anak-anak kecil juga bisa diukur ya oleh meteran pita ini. Baik, berikutnya. Nah, ini jawaban yang tadi pertanyaan yang Mister di awal, yaitu anak-anak yang sering bawa ke sekolah alat ukur, yaitu penggaris ya. Penggaris ini anak-anak sering dibawa ke sekolah untuk tujuannya apa? Mengukur atau menggaris ya, membuat garis atau mengukur sesuatu juga bisa, tapi tidak panjang, pendek ya. Ini penggaris ini karena terbatas juga ya, ternyata ada sampai yang ke ukuran penggaris ini sampai 60 cm ya. Mungkin mulai ada yang lebih pendek yaitu 5 cm mungkin ada ya, tapi ya 10 cm, 20, 25, 15 juga ada ya. Nah, ini untuk mengukur ya atau menggambar garis lurus atau alat bantu kita untuk mengukur benda ya yang pendek ya. Nah, macam-macam ukurannya sudah tadi Mister sampaikan, mulai dari 10 cm hingga 60 cm. Nah, satuan dalam penggaris itu adalah cm ya, dan ada lagi selain cm yaitu milimeter. Nah, untuk meteran yang panjang ukurannya itu ada tertulis di benda di meteran, seperti meteran roll, meteran saku ya, itu ada meter ya gitu. Walaupun memang kadang-kadang di meteran saku ada sentimeternya double ya, tapi ada tercantum juga atau tertulis juga di meteran saku itu ada sentimeter ya, gitu ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, hubungannya satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini ada tangga ya, ini ada tangga satuan meter ya, atau satuan panjang, maaf ya ini ya. Jadi di sini ada kilometer sampai ke milimeter. Oke, bagaimana ya supaya kita hafal? Mister akan beritahu solusinya, yaitu bernyanyi. Yo, siapa bisa nyanyi? Semua bisa nyanyi kan? Mantap ya, suara anak-anak lebih merdu, lebih hebat dari Mister. Oke, gitu. Ini Mister contoh ya untuk menghafal satuan panjang ini: kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan akhirnya milimeter. Oke, gitu aja ya. Nah, bolehlah nanti diikuti ya, dicontoh dari Mister ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi hubungannya kilometer sampai ke milimeter. Nah, di sini ada contoh-contoh ya, 1 sampai 8. 1 meter sama dengan 100 cm, nomor 2 1 meter sama dengan 1000 mm. Ini ada rumus-rumusnya ya, bisa tahu 1000 meter, bisa tahu 1000 meter, bisa tahu 100 cm dari mana nih ya. Nah, kita belum ketahui kan, inilah caranya kita belajar ya satuan panjang. Mudah kan? Mudah dong, harus mudah, jangan sulit ya. Kita lakukan dulu ya. Oke, kita coba ya. Contoh salah satu ya. Nah, 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Kita mulai ya. Nah, di sini ingat ya, urutan tangganya. Satuan panjang ini wajib ya. Kalau anak-anak lupa ya, anak-anak ingat dengan cara mengingatnya, dengan cara menyanyi ya. Kemudian perhitungan tangga satuannya, misalkan dari sini ya, kilometer ke kilometer 1, turun lagi 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah di 6 tangga ya. Nah, 6 tangga ya. Tapi mulai perhitungannya adalah mulai dari sini 1 ya, 1 gitu ya, bukan dari sini 1 ya, salah. Kalau dari sini 1 salah. Jadi
kita mulai turun tangga itu hitungannya 1 ya, artinya 1 tangga. Nah oke, itu ya. Lalu kemudian hubungan satuan panjangnya, perhatikan hubungan satuan panjang ini artinya hubungan kilometer misalkan ke desimeter misalkan, tapi ini soalnya kita meter ke sentimeter. Nah ini artinya ini artinya hubungan satuan panjang, jadi sini meter ya ke sentimeter. Nah, sentimeter ini berarti turun apakah naik? Dia turun ya, dia turun. Maka kalau turun otomatis dia dikali 10 ya, ini dikali, jadi meter ke sentimeter, 1 desimeter, turun lagi 1 lagi 2 sentimeter, jadi 2 kali turun apa? Turun tangga dong ya. Nah berarti dia dikali 100 ya, dikali 100. Dari mana mister? Kali 100 kok bisa tahu ya? Nah kita perhatikan ya. Nah artinya 100 itu adalah di sini ya, meter dulu 1. Ini harus dirubah karena meter yang ditanyakan sentimeter, maka dirubah ya. Ini namanya hubungan satuan panjang. 10 kali 10 ini artinya 2 kali turun tangga, jadi ya meter ke sentimeter, 1 terus 2 ya kan, 2 tangga turun, berarti dikali 100 cm karena sudah dirubah, maka satuannya akan berubah menjadi sentimeter. Nah jadi atau ya 1 kali 100 cm ini secara lebih simpelnya ya. Oke, berarti ya di sini mudah kan? Mudah. Belajar seru matematika bersama Mr. Fidi Wijayanto ya. Cara menghitungnya kita lihat sekarang ya. Nah ini cara menghitungnya. Oke, 1 kali udah ya, 1 kali 100 cm. Nah ini cara menghitung perkaliannya. Barangkali anak-anak masih ada yang belum mengerti cara mengalihkannya bagaimana. Nah ini cara mengetahui 100 ya, 10 kali 10 sama dengan 100 ya, kali silang ya, jadi dikali silang. Nah, kali silang seperti ini, tapi untuk langkah pertama 0 kali 0 dulu, hasilnya 0. Lalu 1 kali 0 hasilnya 0, lalu 0 kali 1 lagi hasilnya 0. Nah ini sudah turun ke bawah karena tidak ada angka lagi di ratusannya, karena ini perkalian puluhan kali puluhan. Sekarang 1 kali 1 terakhir 1 ya, maka dijumlahkan menjadi 100. Jadi seperti itu cara mengalihkan silangnya ya. Mudah bukan? Mudah. Ajar dengan Mr. Fidi lebih mudah. Baik, nanti kita lanjut. Nah tips hitung mudah atau cepatnya. Nah kalau yang sudah tahu caranya ya seperti ini, 1 kali 100, 1 kali 1 sama dengan 100, tulis 1, tinggal tambahkan atau tuliskan 0, angka 0 2 kali ya, jadi 100. Oke, nah sekarang bagaimana kalau 200 cm ke meter? Kita tetap ingat ya, tetap harus ingat tangganya, ini wajib ya, ingat tangga. Nah jadi kita lihat apa yang dirubah, sentimeter ke meter yang dirubah ya. Jadi anak-anak perhatikan sentimeter ke meter. Nah ini sentimeter ke meter. Wah ternyata dia naik ya. Nah kalau naik berarti dia dibagi ya, dibagi ya. Kalau dia naik ya maka dibagi. Baginya berapa? 100 ini dari mana? 10 kali 10, artinya dia naik 2 tangga, 1 kemudian naik lagi 2. Nah jadi 10 kali 10 sama dengan 100.
Nah, seperti ini. Oke, jadi 100 ya. Oke. Nah, maka untuk penyelesaian perhitungannya yaitu dibagi ya, karena tadi kan naik ke atas, naik tangga ya, jadi dibagi 200 dibagi 100 meter. Nah, ini meter kenapa? Karena sudah dirubah cm ke meter, maka satuannya berubah menjadi meter. Oke, jadi 2 meter. Cara menghitungnya, nah ini untuk pembagian susun ke bawah. Nah, ini susun ke bawah, kita perhatikan satu persatu ya. 2 bagi 100 bisa? Nggak bisa karena kecil angkanya. Sekarang pinjam lagi angka puluhannya, 20 bagi 100 tidak bisa lagi ya, karena angka kecil tidak bisa bagi angka besar lagi. Sekarang pinjam lagi ke angka terakhir satuannya, 200 sekarang ya, 200 bagi 100 bisa ya, bisa sekarang ya, 200 dibagi 100 bisa. Oke, jadi sehingga hasilnya 2 dari mana? Hasilnya 2, perhitungan 100 ya kali 1, 100 kali 2, perkalian 100 ya. Nah, sehingga kita bisa menemukan ini ya, 2. Tinggal anak-anak menuliskan 2 kali 100 di bawah sini 200, sehingga dikurangi 0, habis ya. Nah, untuk perkaliannya seperti ini ya, 100 kali 1, 100 kali 2 ya. Oke, nah bagaimana kalau 7 meter ditambah 70 desimeter? Yang ditanyakan desimeter ya, ini yang ditanyakan desimeter ya. Nah, maka kita akan perhatikan juga, ingat dulu tangganya ya, meter ke desimeter. Kita lihat di sini, meter ke desimeter. Dia naik apa turun? Dia turun satu tangga. Nah, ya, turun satu kali ya. Maka dikali 10 ya, karena dia turun tangga satu kali ya, maka dikali 100 lagi 10. Mister ini gimana ya? Nah, jadi dikali 10. Oke, kita perhatikan ya. Nah, turun satu tangga maka dikali 10. Nah, ini untuk perhitungan 7 kali 10 desimeter sama dengan 70 desimeter. 70 kali 1 desimeter sama dengan 70 desimeter. Kenapa desimeter tidak dirubah? Karena desimeter ini satuan panjangnya sama, maka tidak perlu dirubah ya. Nah, hasilnya 140 desimeter. Nah, ini untuk cara menghitung perkalian dan penjumlahannya ya. 7 kali 10, 70 kali 1 dengan penjumlahan 70 kali 70 tambah 70, 140. Oke, bagaimana? Mudah? Mudah dong, belajar dengan Mister Pidi, mudah. Oke, terima kasih sudah belajar bersama dengan Mister Pidi, belajar seru matematika. Sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya. Bye bye.